リンクスタート。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksa akuntansi 1 yaitu Bapak Arif Hidayatullah Homaini SEMAKAK dan beserta pendengar teman-teman kami yang kami hormati. Di hari Jumat yang insya Allah penuh barokah ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan tentang bukti audit beserta tes transaksi. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan personil dari dari kelompok 5 ini. Ada di sebelah kanan sini. Bisa kalian lihat sendiri tanpa saya kasih tahu satu persatu. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Langsung kita simak beberapa penjelasan dari teman-teman saya. Stay for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bukti audit dan sifat bukti audit. Yang pertama, pengertian bukti audit dari Mulyadi, yakni segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat. Lalu untuk pengertian yang kedua itu dari Elder dan Basley, yakni sebagai setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi kesimpulannya, bukti audit itu ya barang bukti yang digunakan untuk menentukan laporan keuangan dari perusahaan yang kita audit itu sesuai kriteria atau tidak. Lalu untuk penjelasan selanjutnya adalah sifat bukti audit. Sifat bukti audit dibagi menjadi dua, yakni bukti pendukung dan bukti penguat. Bukti pendukung adalah bukti yang mendukung laporan keuangan dari perusahaan yang kita audit, seperti jurnal, buku besar, buku pembantu, dan lain-lain. Sedangkan bukti penguat adalah bukti yang menguatkan semua bukti dari laporan keuangan yang kita audit, seperti contohnya itu cek, faktur, surat kontrak, notulen, dan rapat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bukti audit. Yang poin pertama ada bukti fisik. Bukti fisik adalah bukti yang diperoleh dengan cara inspeksi atau dengan cara perhitungan aktiva berwujud. Digunakan untuk mengidentifikasi sesuatu yang diperiksa untuk menentukan kuantitas dan untuk menentukan kualitas atau kondisi. Dan juga memiliki tingkat kendala yang tinggi seperti kas, persediaan, dan aktiva tetap. Poin yang kedua yaitu bukti dokumenter. Bukti dokumenter adalah bukti yang terbuat dari kertas yang bertuliskan huruf, angka, simbol-simbol, dan lain-lain yang diperoleh melalui pemeriksaan dokumen dan catatan klien untuk memperkuat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut sumbernya, bukti dokumenter dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada bukti yang dibuat oleh pihak luar yang bebas dan dikirimkan langsung kepada pihak auditor. Yang kedua, yaitu bukti yang dibuat oleh pihak luar yang bebas dan disimpan dalam arsip klien. Yang ketiga, bukti yang dibuat dan disimpan dalam organisasi klien. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu perhitungan sebagai bukti. Perhitungan yang dilakukan oleh pihak auditor dan membandingkan langsung dengan perhitungan yang telah dibuat oleh pihak klien. Pengecekan kembali ini dimaksudkan untuk menguji ketelitian para klien dalam perhitungan. Dan perhitungannya sendiri yang dilakukan oleh pihak auditor yaitu berupa voting, cross-voting, dan pembuktian ketelitian perhitungan biaya depresiasi. Poin yang keempat yaitu bukti lisan. Dalam rangka mengumpulkan bukti, para auditor banyak mengajukan beberapa pertanyaan kepada para manajer. Jawaban lisan yang diperoleh dari pertanyaan merupakan tipe bukti lisan, kurang dapat diandalkan dan membutuhkan bukti penguat lainnya.
Selanjutnya, poin yang kelima yaitu perbandingan atau analytical evidence. Untuk menentukan akun atau transaksi yang akan dipisahkan guna penyelidikan yang lebih intensif, auditor melakukan analis terhadap perbandingan di setiap aktiva, utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo yang berkaitan dengan tahun sebelumnya. Contohnya yaitu pembandingan saldo atau rasio dengan data tahun lalu, budget, dan rata-rata industri. Poin yang keenam yaitu confirmation evidence, yaitu jawaban tertulis atau lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi kecermatan informasi tertentu yang diminta oleh pihak auditor. Informasinya yaitu informasi yang bersifat faktual dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Contohnya itu konfirmasi bank, hutang, dan piutang. Selanjutnya itu poin yang ketujuh adalah pernyataan tertulis atau written representation. Pernyataan tertulis atau written representation adalah pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab dan mengetahui mengenai sesuatu hal yang perlu ditegaskan. Jenis bukti ini dapat dibedakan dengan konfirmasi dalam hal bahwa bukti ini berasal dari dalam atau luar perusahaan. Contohnya itu seperti surat pernyataan manajemen klien. Poin yang terakhir atau poin yang ke-8 adalah bukti dari spesialis. Bukti spesialis adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki keahlian atau pengetahuan khusus dalam bidang selain akuntansi dan auditing. Pada umumnya, spesialis yang digunakan oleh auditor bukan orang atau perusahaan yang memiliki hubungan dengan klien. Jika auditor menerima hasil penemuan spesialis sebagai bukti audit yang kompeten, hasil kerja spesialis tersebut tidak perlu disebut dalam laporan auditor yang berisi pendapat wajar. Next, di slides berikutnya, yaitu keputusan bukti audit. Yang poin pertama ada menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat. Poin yang kedua yaitu ada 4 keputusan mengenai bukti yang harus dikumpulkan. Yang pertama, prosedur audit yang digunakan. Yang kedua, berapa ukuran sampel yang dipilih. Yang ketiga, item-item mana yang harus dipilih dari populasi. Dan yang terakhir, kapan melaksanakan prosedur audit. Oke, mungkin itu aja presentasi dari saya. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan, untuk mempresentasikan ataupun memaparkan kelompok 5 pada siang hari ini. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh pemateri kedua tadi, yaitu di mana materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kompetensi bukti audit. Di mana kompetensi bukti audit ini sangat memiliki hubungan dengan kualitas suatu perusahaan ataupun kendala di dalam akuntansi. Ini juga sangat berpengaruh dengan dan informasi penguat. Sedangkan kendala yang di dalam suatu perusahaan, itu dipengaruhi secara langsung oleh efektivitas ataupun kegiatan yang dilakukan di dalam intern ataupun karyawan yang melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan kompetensi untuk penguat ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu relevansi, di mana relevansi ini berupa bukti audit yang selaras ataupun seimbang dengan tujuan jikalau nanti audit yang akan diuji oleh auditor ini sebelumnya bukti tersebut terdapat kepercayaan. Maksudnya begini, jika nanti seorang auditor itu memeriksa terhadap laporan audit, maka sebelum auditor itu mempercayai, maka kita harus selaraskan dulu. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu independensi penyediaan bukti. Maksud dari independensi penyediaan bukti ini adalah
sesuatu yang diperoleh dari sumber dari luar entitas, di luar entitas akan lebih dipercaya daripada bukti audit yang diperoleh di dalam entitas. Ini sudah jelas bahwa setiap informasi yang didapat dari luar itu akan lebih dipercayai oleh seorang auditor daripada apa yang disampaikan oleh intern terhadap auditor. Karena sudah kita lihat bahwa sebagian juga nanti ketika contohnya di dalam perusahaan itu terdapat kesalahan di intern ataupun di dalam, maka itu tidak akan disampaikan kepada auditor. Makanya lebih akan dipercayai independensi penyediaan bukti ini apabila informasi yang didapat itu dari luar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu efektivitas pengendalian intern klien. Maksudnya begini, jika pengendalian intern klien ini berjalan secara efektif, maka bukti audit ini akan sangat dipercayai daripada informasi daripada informasi pengendalian intern. Maksudnya begini teman-teman, gimana ya? Maksudnya informasi yang didapatkan itu jikalau nanti itu adalah keefektifan bukti auditnya ini diperoleh dari pengendalian intern klien, ini akan lebih dipercaya daripada informasi yang didapat di hanya intern jikalau itu juga lemah seperti itu. Selanjutnya yaitu pemahaman langsung auditor, di mana pemahaman secara langsung oleh auditor ini dilakukan melalui pengujian fisik, kemudian observasi dan penghitungan inspeksi akan lebih kompetensi daripada informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Ini juga sudah jelas bahwa seorang auditor ini lebih baik memperoleh secara langsung melalui observasi ataupun terjun langsung kepada suatu perusahaan daripada harus mendapatkan informasi secara tidak langsung. Maksudnya dari lisan ke lisan lah, dari mulut ke mulut seperti itu. Selanjutnya yaitu berbagai kualifikasi individu yang menyediakan informasi, di mana jika sumber informasi itu bersifat individual itu maksudnya bersifat independen, maksudnya berdiri dengan sendiri. Independen kan berdiri dengan sendiri. Bukti audit ini tidak akan dapat dipercaya kecuali orang yang memang memiliki kemampuan untuk menyediakan informasi tersebut melalui kualifikasi terhadap penyajian bukti audit tersebut. Selanjutnya tingkat objektivitas, di mana tingkat objektivitas ini dapat lebih dipercayai pada bukti yang membutuhkan pertimbangan tertentu menentukan apakah tersebut memang benar. Maksudnya begini, tingkat objektivitas ini akan dipercayai pada bukti yang membutuhkan pertimbangan, maksudnya membutuhkan membutuhkan pertimbangan yang memang perlu sekiranya untuk mencari kebenaran terhadap suatu tingkat objektivitas. Selanjutnya ketetapan waktu, di mana ketetapan waktu ini memang sangat diperlukan agar di mana ketika dalam melakukan ketika merujuk ataupun dalam melakukan pengumpulan data ataupun pengumpulan pembuktian audit itu, ini dapat ditentukan waktunya kapan atau masa periodes juga kapan, sehingga ini sangat memang dibutuhkan di dalam suatu perusahaan, yaitu menentukan waktu. Kapan waktunya data dikumpulkan, kemudian kapan waktunya data itu selesai
Afra. Oke, selanjutnya adalah pendekatan pengumpulan bukti. Pengumpulan bukti itu sendiri dilakukan dari dua arah secara simultan. Yang pertama ada top down, yang kedua ada bottom up. Top down audit evidence itu sendiri fokus kepada perolehan pengumpulan bisnis dan industri klien, tujuan dan sasaran manajemen, penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan, terus keunggulan kompetitif organisasi klien, proses bisnis yang utama, serta earnings dan cash flow yang dihasilkan. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang perusahaan klien dan mengembangkan harapan auditor terhadap laporan keuangan. Sedangkan bottom-up audit evidence fokus kepada pengujian-pengujian secara langsung terhadap transaksi-transaksi, saldo akun, sistem yang mencatat transaksi, dan menghasilkan saldo akun. Oke, di slide berikutnya yaitu prosedur audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh dalam waktu menentu dalam audit. Nah, prosedur audit yang disebut dalam standar tersebut meliputi inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi. Selain itu, prosedur audit juga meliputi penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, perhitungan, dan scanning. Poin yang pertama yaitu inspeksi. Inspeksi meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini secara luas digunakan dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti bottom up ataupun top down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan bottom up akuntansi transaksi tersebut. Kemudian, istilah-istilah seperti mereview, membaca, dan memeriksa adalah sinonim dengan menginspeksi dokumen dan catatan. Lanjut poin yang kedua yaitu pengamatan. Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatan dapat berupa pemrosesan jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas, untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan prosedur dan kebijakan perusahaan atau tidak. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga yaitu konfirmasi, merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung. Prosedur yang biasa ditempuh oleh auditor adalah yang pertama yaitu auditor meminta dari klien untuk menanyakan informasi tertentu kepada pihak luar. Yang kedua, klien meminta kepada pihak luar yang ditunjuk oleh auditor untuk memberikan jawaban kepada auditor mengenai informasi. Yang ketiga, auditor menerima jawaban langsung dari pihak ketiga tersebut. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fatin Nabila, bahwa prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor itu, yang dijelaskan oleh Mbak Fatin Nabila, itu ada inspeksi, ada pengamatan, dan juga ada konfirmasi. Nah, selain itu, prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor di sini ada permintaan keterangan atau inquiry, di mana permintaan keterangan atau inquiry ini merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Misalnya nih, permintaan keterangan auditor, auditor itu meminta keterangan kepada klien mengenai pembaruan persediaan barang baru yang akan di stok di gudangnya, yang ada di gudang itu akan diperbarui, maka auditor meminta permintaan keterangan itu terhadap klien. Terus ada penelusuran atau tracing, di mana penelusuran atau tracing di sini auditor itu melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula datanya itu direkam pertama kali, lalu dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data dalam proses akuntansi. Nah, tujuannya ini untuk menentukan ketelitian dan kelengkapan catatan akuntansi dalam perusahaan. Setelah itu ada pemeriksaan dokumen pendukung atau yang biasa disebut sebagai vouching, di mana vouching ini merupakan prosedur audit yang meliputi
Yang pertama yaitu meliputi inspeksi terhadap dokumen-dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan yang ada di perusahaan, dan yang kedua ada pembandingan dokumennya itu dokumen-dokumen yang telah saya sebutkan barusan, yaitu dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan yang ada di perusahaan itu dibandingkan dengan catatan akuntansi yang berkaitan dalam perusahaan tersebut. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh bukti audit mengenai kebenaran perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dan setelah ada pemeriksaan dokumen pendukung atau vouching, nah di sini juga ada perhitungan atau biasa disebut counting dalam akuntansi. Nah, di mana perhitungan atau counting di sini merupakan prosedur audit yang meliputi yang pertama yaitu perhitungan fisik terhadap sumber daya terwujud. Nah, perhitungan fisik terhadap sumber daya terwujud itu biasanya digunakan untuk mengevaluasi bukti-bukti fisik kuantitas yang ada di tangan, misalnya seperti kas. Nah, setelah itu yang kedua ada pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak. Nah, di mana pertanggungjawaban semua formulir bernomor urut tercetak di sini biasanya juga digunakan untuk mengevaluasi bukti-bukti dokumenter yang mendukung kelengkapan catatan akuntansi dalam perusahaan di sini. Oke, setelah perhitungan atau counting juga ada scanning, di mana scanning ini merupakan review. Reviewnya ini review secara cepat yang biasanya itu dilaksanakan oleh auditor. Nah, review secara cepat itu terhadap dokumen catatan dilakukan oleh auditor dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa dan juga memerlukan penyelidikan secara khusus untuk diteliti secara mendalam. Nah, misalnya saya dalam suatu perusahaan tersebut saya bekerja di suatu perusahaan di mana saya itu sebagai klien di sana, dan saya itu bertugas mencatat keuangan yang ada dalam perusahaan. Nah, di sana saya diminta oleh auditor untuk mengecek, diminta catatan keuangannya gitu sama auditor. Nah, nanti auditor akan menyelidiki lebih dalam apakah semua catatan keuangan yang saya kerjakan itu benar apakah tidak. Nah, misal yang saya kerjakan itu benar, biasanya saya itu mendapat bonus. Tapi kalau biasanya saya salah, nanti biasanya juga saya dapat teguran. Nah, setelah itu ada pelaksanaan ulang atau reperforming. Nah, pelaksanaan ulang atau reperforming di sini biasanya itu auditor melakukan perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Nah, perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien ini biasanya dilaksanakan ulang sama seperti scanning. Bedanya kalau scanning itu diselidiki lebih mendalam, tapi kalau di pelaksanaan ulang itu hanya mengecek apakah benar apakah tidak begitu. Nah, kalau di scanning itu kan lebih ke benar-benar di detail gitu loh. Di reviewnya benar-benar sangat detail untuk diselidiki lebih mendalam catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dibuat oleh klien. Sedangkan kalau pelaksanaan ulang itu hanya dicek ulang pekerjaan dari klien-kliennya. Dan yang Nah, yang terakhir itu ada teknik audit berbantuan komputer. Namanya saja yaitu teknik audit berbantuan komputer. Nah, jelas di sini yaitu teknik-teknik yang auditor laksanakan di sini pasti
membutuhkan komputer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Misalnya memilih sampel piutang usaha untuk konfirmasi, dan itu digunakan prosedur itu, memilih sampel itu dilaksanakan atau dikerjakan dengan bantuan komputer. Nah, selanjutnya ada teknik audit berbantuan komputer yang kedua, misalnya itu mencari sebuah file dalam komputer untuk menentukan bahwa dokumen yang berurutan telah dipertanggungjawabkan atau belum. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang keputusan yang harus diambil oleh auditor berkaitan dengan bukti audit. Yang pertama, penentuan prosedur audit yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti audit. Auditor menggunakan prosedur audit. Yang kedua, penentuan besarnya sampel. Yang ketiga, penentuan unsur tertentu yang dipilih sebagai anggota sampel. Keempat, penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang compliance test dengan substantive test. Nah, compliance test itu kebanyakan orang menyebut tes ketaatan. Tes ketaatan ini merupakan tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi tersebut yang terjadi itu sudah diproses dan dicatat sesuai sistem dan prosedur yang berlaku dan juga yang ditetapkan oleh manajemen. Nah, jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi yang sudah ditetapkan oleh manajemen tersebut, walaupun jumlah rupiahnya itu tidak berupa material, nah, maksudnya tidak berupa material di sini tidak ditentukan berapa jumlahnya. Nah, tetapi auditor ini harus memperhitungkan pengaruh dari pertimbangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Nah, auditor di sini harus benar-benar seperti teliti dalam memperhitungkan pengaruh dari pertimbangan pemrosesan dan pencatatan transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Dan dalam melaksanakan compliance test atau tes ketaatan, auditor juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Salah satunya ada kelengkapan bukti pendukung atau yang biasa disebut supporting document. Nah, yang kedua ada kebenaran perhitungan matematis atau juga terdiri dari footing, crash footing, dan juga extension. Nah, yang ketiga ada otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang keempat ada kebenaran nomor perkiraan yang didebit dan juga dikredit. Nah, yang terakhir auditor harus memperhatikan kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Nah, maka dari itu auditor benar-benar harus memperhatikan hal-hal yang telah saya ucapkan tadi dalam melaksanakan compliance test. Berikutnya adalah kelemahan dalam salah satu aspek pengendalian intern. Bisa diatasi dengan suatu compensating control. Kesalahan yang ditemukan. Pertama, bukti pengeluaran kas dan bukti-bukti pendukung tidak dicap lunas. Kedua, bukti pengeluaran kas tidak bernomor urut tercetak. Kelemahan yang pertama, timbul kemungkinan bukti pendukung digunakan untuk pembayaran yang kedua kalinya. Compensating control. Pertama, subledger utang selalu diupdate dan setiap akhir bulan direconcile dengan saldo utang di buku besar. Kedua, perusahaan memiliki bagian internal audit yang cukup kuat dan setiap bulan memeriksa kelengkapan bukti-bukti pengeluaran kas. Ketiga,
Perusahaan menggunakan Impress Fund sistem untuk pengeluaran kurang lebih 750.000 untuk jumlah lebih besar 750.000. Dibayar dengan giro yang urutan nomornya selalu diawasi. Terima kasih. Compliance test itu juga biasanya dilakukan untuk beberapa transaksi yang akan saya sebutkan. Sejenis transaksinya itu yang pertama ada transaksi penjualan, dan jenis compliance testnya atau tes ketaatannya itu ada sales test yang juga biasa disebut tes penjualan. Nah, yang digunakan pada jenis transaksi penjualan, sampel yang digunakan pada jenis transaksi penjualan ini yaitu faktur penjualan. Nah, yang kedua ada jenis transaksi penerimaan kas. Nah, penerimaan kas ini jenis compliance testnya itu menggunakan cash receipt test atau juga biasa disebut tes penerimaan kas. Nah, selanjutnya sampel yang digunakan itu pada jenis transaksi penerimaan kas di sini ada kwitansi. Nah, setelah itu ada yang ketiga yaitu pengeluaran kas. Jenis transaksi pengeluaran kas ini menggunakan jenis compliance test yang digunakan yaitu cash disbursement test atau yang biasa disebut tes pencairan uang tunai. Nah, sedangkan cash disbursement test ini menggunakan sampel monor check atau giro. Nah, ada yang keempat yaitu jenis transaksi pembelian. Jenis transaksi pembelian ini jenis compliance test yang digunakan yaitu purchase test atau biasa disebut tes pembelian. Nah, sampel yang digunakan pada jenis transaksi pembelian ini yaitu purchase order atau pesanan pembelian. Nah, yang kelima ada pembayaran gaji dan upah. Jenis transaksi pembayaran gaji dan upah menggunakan jenis compliance test atau jenis tes ketaatan yaitu payroll test atau tes penggajian, dan sampel yang digunakan yaitu daftar gaji. Dan sedangkan yang terakhir menggunakan jenis transaksi jurnal koreksi atau penyesuaian, di mana jenis compliance testnya yang digunakan yaitu jurnal voucher test atau tes voucher jurnal, dan sampel yang digunakan menggunakan sampel jurnal voucher. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuliskan materi selanjutnya. Di sini saya Ilham Basidawan sebagai pemateri ke-6 akan menjelaskan tentang substantif tes dan juga cara punya sampel. Demi apa? Substantif tes adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan, baik itu laporan posisi keuangan atau yang kita kenal dengan sekarang neraca neraca, dan juga laporan laba rugi. Di dalam melakukan substantif tes ini ada proses pemeriksaan yang harus dilakukan, antara lain yang pertama inventarisasi aset tetap, yang kedua observasi atas stock of name, yang ketiga konfirmasi piutang utang dan bank, yang keempat subsequent collection and subsequent payment, yang kelima cash of name, dan yang keenam yaitu pemeriksaan konsiliasi bank dan lain-lain. Yang pertama saya menjelaskan tentang inventarisasi aset tetap. Inventarisasi aset tetap yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pencatatan laporan atas pendataan suatu aset di perusahaan. Yang kedua, observasi atas stock of name, yaitu suatu perhitungan fisik terhadap persediaan barang di gudang yang akan dijual oleh perusahaan atau diekspor ke berbagai perusahaannya. Yang ketiga, konfirmasi piutang utang dan bank. Itu suatu tindakan yang biasanya dilakukan oleh auditor eksternal ketika mengaudit piutang suatu perusahaan berupa menanyakan kepada pelanggan apakah mereka memiliki utang sebesar itu kepada perusahaan. Yang keempat, subsequent collection and subsequent payment. Subsequent collection yaitu penagihan setelah tanggal neraca sampai mendekati selesainya lapangan pekerjaan atau audit firework yang harus dilaksanakan dan pemeriksaan piutang
dan barang dalam perjalanan. Subsequent payment yaitu pembayaran setelah tanggal neraca yang sampai mendekati selesainya audit file log atau pekerjaan lapangan yang harus dirasakan dalam pemisahan utang dan biaya yang dibayar. Yang kelima, cash of name. Yang kelima yaitu cash of name. Cash of name yaitu perhitungan fisik uang kas yang antara saldo yang terdapat pada catatan laporan akuntansi dengan uang kas yang terdapat di dalam kas atau di tangan. Yang keenam, di sini saya akan menjelaskan tentang pengusahaan konsiliasi bank dan lain. Nah, konsiliasi bank ini sudah diketahui di dalam pengantar akuntansi 1 dan juga pengantar akuntansi 2, di mana pengusahaan konsiliasi bank ini yaitu suatu proses penyesuaian antara laporan informasi akuntansi antara laporan saldo menurut perusahaan dan juga laporan saldo menurut bank. Nah, dalam melakukan substantif test ini, auditor sering melakukan berbagai kesalahan yang harus dipertimbangkan. Apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak? Jika jumlahnya material, maka auditor harus mengusulkan audit engagement secara tertulis. Jika usulan audit engagement tidak disetujui oleh klien dan auditor yakin audit engagement tersebut benar, maka auditor tidak boleh memberikan unqualified opinion. Jika jumlahnya immaterial atau tidak material, auditor tetap boleh mengirimkan audit engagement, akan tetapi tidak bisa mempengaruhi opini akuntan pembeli. Yang kedua, cara pemilihan sampel. Nah, cara pemilihan sampel ini ada dua, sebenarnya dilakukan oleh akuntan pembeli, tetapi saat pemeriksaan saldo akun dan kelompok transaksi tidak diperiksa dengan sebenar-benarnya, yaitu karena apa? Karena ini akan memakan waktu yang lama dan juga biaya yang besar. Menurut PSA nomor 26, sampling audit adalah prosedur penerapan audit yang terdapat pada unsur-unsur saldo akun atau bukti transaksi yang kurang dari 100% untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun dan juga bukti transaksi tersebut. Di dalam sampling audit ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan statistik dan juga pendekatan statistik. Nah, juga ada auditor dalam melakukan pemilihan sampel ini ada 3 cara. Yang pertama, random sampling, block sampling, dan juga statistika sampling. Random sampling yaitu dilakukan secara artinya dalam melakukan sampel ini, auditor menggunakan engagement-nya untuk melakukan pemilihan. Contohnya saja, ketika di dalam suatu laporan keuangan ada nilainya yang kurang dari 5 juta, maka itu harus di voting. Mana saja laporan keuangan yang kurang dari 5 juta. Yang kedua, block sampling, yaitu pada saat terjadi pemilihan sampel ini harus dilakukan dengan memilih bulan transaksi, sepertinya di bulan Desember, bulan Januari, atau bulan Juli. Nah, di dalam kedua pemilihan sampel ini antara random sampling dan juga block sampling, yaitu sebenarnya sudah benar tetapi auditor melakukan banyak pengalaman agar sampel tersebut betul-betul impresif, yaitu betul-betul sesuai dengan apa yang dilakukan. Yang ketiga yaitu statistika sampling. Statistika sampling yaitu pemilihan sampel dengan cara secara ilmiah, yaitu dengan secara meneliti terjun langsung. Nah, di dalam pemilihan sampel ini, cara terakhir ini, statistika yaitu laporan auditnya betul-betul impresif, artinya laporan tersebut akan benar-benar dan akan sesuai dengan apa yang akan disampling oleh auditor kepada laporan keuangan.
Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari beberapa teman saya beserta saya juga sendiri. Bila ada tutur kata atau ucapan yang mungkin kurang berkenan di hati para pendengar, kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin satu pesan dari kelompok 5 untuk semua pendengar, untuk selalu jaga kesehatan kalian dan jangan lupa untuk tetap stay di rumah. Oke, akhir kata saya Fatina Nabila selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini. Saya undur diri. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.